Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua mic di tangan saya ini. Baiknya megangnya begini atau begini? Begini aja lah ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudahan ini adalah nikmat, sekali lagi dan sering saya ulang, adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya bertanya, minggu lalu sampai di mana kita bercerita tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang ingat? Kalau enggak ingat kita lanjutkan minggu depan. Abu Bakar radhiyallahu an, masuk Islamnya seorang sahabat bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Abu Bakar radhiyallahu an, saya sebutkan Abu Bakar radhiyallahu an, mengajak yang lain, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi petunjuk dan hidayah yang disebut dengan hidayah irsyad ataupun hidayah membimbing. Abu Bakar radhiyallahu an yakin, Abu Bakar radhiyallahu an beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya untuk dirinya, tapi dia mengajak kepada para sahabat yang saya sebutkan kemarin ataupun minggu yang lalu 5. Kalau ada yang ingat, alhamdulillah. Kalau enggak ingat, lihat lagi atau saya ulangi lagi. Ada yang ingat Bapak Ibu? Satu saja. Abu Bakar, Utsman bin Affan, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada juga Az-Zubair bin Awam. Mudah-mudahan kita ingat. Jadi keimanan yang ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu an tidak hanya untuk ia, tapi ia berusaha untuk berdakwah kepada yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus berdakwah, tapi masih dalam masa sembunyi-sembunyi. Kalaulah sembunyi-sembunyi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih strategi bagaimana caranya ini kita berdakwah, dan strateginya adalah secara diam-diam. Caranya adalah bagaimana? Strategi mencari aman. Mencari aman itu bagaimana? Orang yang terdekat dan orang yang dipercaya. Maka sesudah itu gelombang yang kedua di antara para sahabat yang masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang dikenal dengan Aminul Ummah. Dan ia juga termasuk dari 10 sahabat yang diberita gembirakan masuk surga. Pada gelombang yang kedua ini juga seorang sahabat bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nama ini tolong kita ingat, karena nama ini mempunyai peran nantinya. Di gelombang yang kedua ini juga ada adik daripada Umar bin Khattab yang bernama Fatimah bint Khattab. Jadi di gelombang kedua masuk Islamlah adik daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum. Pada gelombang yang ketiga baru di situ ada Bilal bin Rabah, ada As-Suhaib Ar-Rumi, ada Ammar bin Yasir, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang lemah. Mereka ini adalah banyak maula ataupun pembantu. Suhaib Ar-Rumi bukan dari negara Arab, tapi Rom. Rom berarti Roma. Sementara Bilal bin Rabah adalah dari Habasyah, yaitu Ethiopia sekarang. Subhanallah, berkembang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga dikatakan oleh penulis sirah, jumlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada 40 orang. 3 tahun 40 orang. Banyak enggak itu, Pak?
Sedikit. Karena sembunyi-sembunyi. Mau sholat cari tempat yang tidak dilihat orang. Ketika tidak dilihat orang-orang kafir Quraisy, baru mereka sholat. Cari di sela-sela gitu, antara gunung, antara bukit, baru mereka bisa sholat. Kita sekarang, subhanallah, takbir berkumandang di mana-mana. Tinggal mau tidak kita sholat, itu saja. Nah, 40 orang ini yang terkesan oleh kita, bahkan mungkin banyak dari kita, bahwasanya orang yang masuk Islam pertama ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang pinggiran. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang sebenarnya dari 40 orang ini, 13 dari kalangan orang-orang yang lemah. Termasuk di situ orang-orang yang bukan dari Arab yang disebut dengan As-Suhaib Ar-Rumi ataupun Suhaib Ar-Rumi. Dari 40, 13 yang lemah, 13 dari yang fakir. Banyakan mana berarti Pak? Berarti mayoritasnya adalah orang-orang terhormat. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, di antaranya Fatimah bintil Khattab, dan di antaranya Al-Arqam bin Al-Arqam. Ini Al-Arqam bin Al-Arqam ini kabilahnya disebut dengan Al-Makhzum ataupun Al-Makhzumi, maka disebut dia Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Kalau kita mendengar Al-Makhzumi, berarti ini kabilah-kabilah orang-orang terhormat. Dan kabilah ini tidak ketemu dengan kabilah Bani Hashim. Tidak ketemu, maksud saya enggak berteman. Antara Makhzumi dengan Bani Hashim itu tidak terjadi pertemanan. Lawan dari pertemanan berarti pertikaian. Tapi luar biasa, Rasulullah SAW berdakwah hingga masuklah Al-Arqam bin Abil Arqam ini secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dengan strategi mencari aman. Rasulullah SAW ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan beberapa para sahabat sholat, sudah mencari tempat yang tidak dilihat oleh orang kafir Quraisy. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sholat Allahu Akbar. Di saat itu ada orang-orang kafir Quraisy yang lewat dan melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, yang merupakan pimpinan dari para sahabat ini, melihat orang Quraisy ini datang dan menghina. Bukan hanya menghina, ingin memukul. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas lebih dulu memukul. Karena pertahanan, mempertahankan diri. Memukul sehingga meneteslah darah dari orang Quraisy. Dan ini adalah merupakan darah pertama yang menetes di masa Islam. Jadi kalau kita ditanya darah pertama yang menetes di masa Islam adalah saat Sa'ad bin Abi Waqqas dilihat oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy menghina. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membela diri dan meneteslah darah. Kalau menetes darah ini berarti pukulannya pelan atau kuat? Kuat, dan pakai alat mukulnya. Jadi meneteslah darah. Karena seperti ini Rasulullah SAW dan para sahabat, strategi yang kedua mencari tempat. Kita ingin mengembangkan dakwah ini, sementara orang-orang kafir Quraisy mengejar-ngejar kita. Kalau ada yang ketahuan sholat, dihabiskan. Maka Rasulullah SAW yang bijaksana memilih tempat. Tempatnya di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Makanya kita kenal dengan Darul Arqam. Dar itu adalah rumah, Al-Arqam nama orangnya. Bukan Darul Arqam yang pernah ada di Malaysia, tetapi Darul Arqam adalah rumah yang dimiliki oleh Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini masuk Islam umur 16 tahun. Kita kalau melihat strategi Rasulullah SAW luar biasa. Dipilih rumah ini untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengumpulkan para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang Quraisy tahu nggak tempat ini digunakan untuk tempat pengajian? Lama-lama pegal juga jari saya ini. Tahu tidak? Nggak tahu. Kenapa? Satu, orang-orang Makhzumi dan orang-orang Quraisy tidak akan menganggap bahwasanya seorang anak berumur 16 tahun ini beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak mungkin pengajian itu diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Kenapa?
Anak masih muda, anak umur 16 tahun, masih puberitas, nggak mungkin dia masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, Makhzumi adalah kabilah yang selalu bertentangan dengan Bani Hashim. Nggak mungkinlah tempat Al-Arqam ini digunakan untuk tempat pengajian. Subhanallah, strategi Rasulullah SAW. Akhirnya digunakanlah rumah Al-Arqam ini, ataupun yang dikenal dalam sejarah disebut dengan Darul Arqam, untuk tempat pengajian Rasulullah SAW yang mengajar, para sahabat yang mendengarkan. Apa yang diajarkan? Dan yang diajarkan ini bisa kita pakai sampai sekarang. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ada di tangan kita. Orang-orang yang kuat di masa Rasulullah SAW, para sahabat ini, modal mereka itu adalah Al-Quran. Rasulullah yang mengajarkan ketika Jibril menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para sahabat. Nah, bagaimana supaya berketerusan? Rasulullah mengajar beberapa orang sahabat yang dia mempunyai harta, yang dia orangnya pintar. Maka caranya selain di tempat itu, Rasulullah memilih satu orang. Nanti yang belajar dengan satu orang ini ada 2 atau 3 atau 4. Dipilih orang yang rumahnya ada makanan di situ. Ya, kalau seumpamanya di rumah yang tidak ada makanan di situ, belajar itu membuat lapar Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya terus mengajar ini, menyampaikan ini, lama-lama lapar juga saya. Dan yang mendengar juga bisa lapar. Nah, ketika Rasulullah SAW ingin mengembangkan dakwahnya, diajar satu orang, dan satu orang ini yang punya uang, yang punya harta, yang bisa memberi makan. Silahkan engkau wahai Fatimah bintil Khattab dan suami engkau Sa'id menjadi pimpinan daripada para sahabat yang lain. Ajarkan ilmu itu, karena engkau mempunyai sesuatu yang untuk disediakan. Berkembang dakwah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dibantu oleh sahabat-sahabat yang kuat seperti ini, yang diajarkan materinya adalah Al-Quran. Apa yang ingin kita ambil pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Salat kita mudah sekarang. Di masa awal-awal dulu susah, sampai akan dipukul. Sekarang kita bebas. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu ada di tangan kita. Al-Quran itu ada di rak. Al-Quran itu lebih dekat dari kita. Kadang di kantong dia. Di mana Pak? Di Quranic Audio, Quranic Android, ataupun Quran Android. Yang punya iPhone ada juga Al-Quran di situ. Tinggal bagaimana kitanya. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, kita punya Al-Quran itu sudah 30 juz. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Kita baca Al-Quran, ya. Hari ini sudah hari ke 13. Sudah berapa juz kita hingga hari ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, ada keterkaitan antara Ramadan dan Al-Qur'an. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Baca sudah sampai di mana? Bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian? Pegang dulu Al-Qur'an itu, insyaallah dia dibaca. Tapi kalau seumpamanya dilihat saja, oh bagus Al-Qur'an ini ya, rapi ya Al-Qur'an ini ya, dia tidak akan terbaca. Tapi ketika kita melihat, kita pegang. Ketika kita pegang, kita akan membuka. Ketika kita membuka, pasti kita membaca. Ada yang buka tidak membaca? Tidak mungkin. Insya Allah kita akan membaca. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi beberapa pelajaran yang kita dapat. Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya. Sembunyi-sembunyi itu bukan berarti Rasulullah dan para sahabat takut, tapi untuk mengatur strategi dalam dakwah selanjutnya yang disebut dengan dakwah jahriyah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, minggu depan kita akan mengupas tentang dakwah jahriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.